Yes. Baik. Ini langsung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah adalah hal yang paling utama yang kita ucapkan dan kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berbagai macam kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa bergabung pada kesempatan kuliah sore ini. Dan insya Allah saya bersama dua rekan saya akan mempresentasikan terkait dengan makalah yang berjudul sejarah perkembangan filsafat ilmu. Bentar. Nah, terkait dengan perkembangan filsafat ilmu itu sendiri tidak lepas daripada sejarah filsafat itu sendiri. Nah, di mana filsafat itu sendiri yaitu mengacu kepada filsafat Barat. Yang perkembangan filsafat Barat ini menjadi 4 periodisasi. Yaitu yang pertama yaitu ada periode Yunani kuno. Dan yang kedua ada periode Islam. Dan yang ketiga ada periode modern. Dan yang keempat ada periode kontemporer. Nah, pada masa periode atau bangsa Yunani kuno, di mana Yunani kuno ini adalah suatu tempat bersejarah atau suatu bangsa yang memiliki suatu peradaban. Nah, oleh karenanya Yunani kuno ini dikenal sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana itu sudah ada sebelum para filosof Yunani ketika itu yang menekuni dan mengembangkannya. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, filsafat ini berkembang yang dijadikan sebagai landasan berpikir oleh negara Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan. Nah, Musiknya pagi sama Mbak Erna. Lu siapa tuh? Itu Siti Rahayu, tolong di-mute dulu. Nah, di mana filsafat Yunani ini merupakan induk dari ilmu pengetahuan sehingga dijadikan landasan berpikir ketika itu. Nah, filsafat di tangan mereka ini menjadi sesuatu yang sangat berharga sehingga diibaratkan itu sebagai pembukaan pintu-pintu terhadap aneka ragam ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang lain. Nah, karena itu periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Nah, zaman periode Yunani kuno ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sehingga abad ke-6 Masehi. Nah, zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat. Nah, jadi filsafat itu dianggap zaman keemasnya itu pada zaman Yunani kuno. Karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide atau pendapatnya. Sebagaimana Yunani pada masa lalu itu mempercayai akan mitos-mitos gitu. Nah, bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman-pengalaman yang didasarkan pada hanya sikap menerima, akan tetapi
harus menumbuhkan inquiring attitude, yaitu senang menyelidiki dalam secara kritis. Nah, pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Maka Yunani pun mencapai puncak kejayaannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang filsafat. Nah, kemudian yaitu yang kedua ada periode Islam. Nah, tidak bisa terbantahkan lagi bahwa Islam sesungguhnya adalah Islam itu adalah yang cinta pada ilmu pengetahuan, sehingga tercantum dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad, yaitu dalam surah Al-Alaq, yang dimana yaitu dengan kata Iqra, yang artinya bacalah. Nah, gairah intelektual di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Sebagaimana dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku magnum opusnya yang menyatakan adanya Great Gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal dengan Dark Age. Nah, masa kegelapan Barat itu sebenarnya adalah masa kegemilangan atau masa keemasan umat Islam dalam bidang pengetahuan dan juga dalam bidang ekonomi. Sehingga hal ini tuh sesuatu yang disembunyikan oleh Barat gitu, sehingga dianggap bahwa mereka itu berada dalam masa kegelapan gitu. Nah, pada saat itulah Timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu agama, maka peradaban dunia Islam melakukan penterjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosof Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa filsafat para filosof dalam Islam itu seperti Al-Farabi, Al-Kindi, dan Ibnu Sina, dan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada periode modern. Nah, zaman ini ditandai dengan berbagai dalam bidang ilmiah serta filsafat dari berbagai aliran muncul. Pada dasarnya coraknya itu adalah bercorak kepada sufisme Yunani. Nah, paham-paham yang muncul dalam garis besarnya adalah rasionalisme, idealisme, dan empirisme. Nah, paham rasionalisme mengajarkan bahwa akal itulah alat terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Nah, dalam pemahaman rasionalisme ini ada 3 tokoh yang penting, yaitu Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Kemudian aliran idealisme mengajarkan tentang hakikat fisik, yaitu jiwa. Nah, para pengikut aliran atau paham ini pada umumnya sumber filsafatnya mengikuti filsafat Kristisme yang dibawakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1762 sampai 1814 yang dijuluki sebagai penganut idealisme subjektif. Kemudian yang kedua, idealisme ini kemudian disintesakan dalam filsafat idealisme mutlak. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pada paham empirisme mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Nah, kemudian ini bertolak belakang dengan paham rasionalisme. Mereka menentang para penganut rasionalisme yang berdasarkan atas kepastian-kepastian yang bersifat a priori. Nah, pelopor ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Nah, kemudian yang keempat yaitu periode kontemporer. Nah, apa sih periode kontemporer? Yang dimaksud dengan periode kontemporer adalah konteks ini dalam era tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini, di mana era tahun terakhir itu berawal dari sekitar abad ke-20. Nah, kontemporer ini
memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan pengetahuan dalam berbagai bidang yang disebabkan oleh semakin kritisnya umat manusia di era sekarang yang dibantunya dengan oleh adanya teknologi-teknologi yang canggih. Nah, pada periode ini berbagai kejadian dan peristiwa sebelumnya mungkin dianggap sesuatu yang mustahil, namun berkat kemajuan ilmu pengetahuan menganggap sesuatu kemustahilan itu bisa menjadi kenyataan. Seperti yang pernah kita ketahui bahwa sesuatu yang mengejutkan ketika Neil Armstrong benar-benar menjadi manusia yang pertama yang berhasil menginjakkan kakinya di bulan. Begitu juga ketika manusia berhasil mengembangkan teori rekayasa genetika dengan melakukan percobaan kloning pada kambing. Atau mengembangkan cyber teknologi yang memungkinkan manusia untuk menjelajah dunia melalui internet. Belum lagi keberhasilan manusia dalam mencetak berbagai produk nanoteknologi dalam bentuk mesin-mesin microchip yang serba mini namun memiliki daya guna yang sangat luar biasa. Nah, semua keberhasilan ini kiranya semakin memperkokoh keyakinan manusia terhadap kebesaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang semakin berkembang, gitu, semakin canggih. Nah, memang tidak bisa dipungkir lagi bahwa positivisme empirik yang serba matematik, fisikal, reduktif, dan tree of value telah membuktikan kehebatan dan memperoleh kejayaannya, serta memberikan kontribusi yang besar dan membangun peradaban manusia seperti sekarang ini. Namun, di balik keberhasilan itu ternyata telah memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak sederhana dalam bentuk kekacauan, krisis yang hampir terjadi di setiap belahan dunia ini, di berbagai macam negara. Kemudian alam yang menjadi marah, terjadi bencana-bencana alam di berbagai daerah. Sehingga manusia telah memperlakukan dan mengeksploitasinya tanpa memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya. Berbagai gejolak sosial hampir terjadi di mana-mana sebagai akibat dari benturan budaya yang tidak terkendali. Kemudian kesuksesan manusia dalam menciptakan teknologi raksasa ternyata telah menjadi bumerang bagi kehidupan manusia itu sendiri. Raksasa teknologi yang diciptakan manusia itu seakan-akan berbalik untuk menghantam dan menerkam si penciptanya itu sendiri, yaitu manusia. Nah, berbagai persoalan baru sebagai dampak dari kemajuan ilmu dan teknologi yang dikembangkan oleh kaum positivisme empirik telah memunculkan berbagai kritik di kalangan ilmuwan tertentu. Kritik yang sangat tajam muncul dari kalangan penganut teori yaitu teori kritik masyarakat, sebagaimana yang diungkap oleh Ridwan Al-Makassari. Kritik terhadap positivisme kurang lebih bertali temali dengan kritik terhadap determinisme ekonomi. Karena sebagian atau keseluruhan bangunan determinisme ini dipancang dari teori pengetahuan positivistik. Nah, positivisme juga diserang oleh aliran kritik dari berbagai latar belakang dan didakwa berkecenderungan dengan merektifikasi dunia sosial. Pandangan teoretikus kritik dengan kekhususan aktor, di mana mereka menolak ide bahwa aturan-aturan umum ilmu dapat diterapkan tanpa mempertanyakan tindakan manusia. Akhirnya, teori kritik masyarakat ini menganggap bahwa positivisme dengan sendirinya itu adalah konservatif yang tidak kuasa menentang sistem yang eksis. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan tokoh-tokoh perkembangan filsafat ilmu yang akan disampaikan oleh saudara Saiful Anwar. Lanjut nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tokoh-tokoh perkembangan filsafat ilmu, yaitu yang pertama ada Thales 624 sampai dengan ini SM. Kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa terlahir. Muncul sosok pertama dari
Tridente Miletus, yaitu Thales yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani. Dalam menjelaskan segala sesuatu sebagai saudagar filosof, Thales amat gemar melakukan rihlah. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurut zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Dan yang kedua ada Pitagoras. Selanjutnya Pitagoras, yaitu Pitagoras lahir di Samos, kurang lebih daerah Loni, tetapi kemudian berada di Kroton, Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan dan salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah teorema Pitagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Walaupun fakta ini dalam teorema ini adalah banyak diketahui sebelum lahirnya Pitagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pitagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Selain itu, Pitagoras berhasil membuat lembaga pendidikan yang disebut Pitagoras Society. Selain itu, dalam ilmu ukur dan aritmatika, ia berhasil menyumbang teori tentang bilangan, perbentukan nada, dan membuatkan hubungan antara nada dengan panjang dawai. Dan yang ketiga itu ada Socrates. Socrates itu lahir slide ketiga. Slide ketiga, Socrates lahir di Athena. Chan, yang ketiga, Chan. Nah. Ini Socrates sudah. Oh iya. Oh, nggak sinkron, Chan, berarti. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsi Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya, yang dikenal sebagai metode Elentos, yang banyak ditetapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral. Dan juga filsafat secara umum 12 periode setelah Socrates ini disebut dengan zaman keemasan keilmuan ya bangsa Yunani, karena pada zaman ini kajian-kajian keilmuan yang muncul adalah perpaduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Tokoh yang sangat menonjol adalah Plato. Yang keempat yaitu Plato. Berarti nomor 3 nggak ada. Sofian kali. Hah? Ya, boleh. Nomor 3. Sofian? Adakah? Sofian ada suara. Nama Sofian. Kalau ada, lanjut aja tuh. Lanjut nih. Lanjut. Plato ya. Nomor 3 kelewat ya? Nomor 3 kemana kok? Enggak, yang kelewat itu nomor 2 kok. Pitagoras. Yang kedua, harusnya nomor 3. Nomor 3, Socrates. Yang kedua itu Pitagoras. Pitagoras belum dibacain. Kelewat tadi. Oke, yang kedua dulu, Chan ya? Yang kelewat ya? Pitagoras lahir di Samos, daerah Loni. Ada nggak, Chan, slide-nya? Pitagoras. Saya kehapus deh. Di PowerPoint, slide-nya Pitagoras nggak ada. Langsung Socrates. Oh iya, kehapus berarti, Chan. Kayak edit nih, komentar, Chan. Jadi dibacain aja, Pak. Dibacain deh ya. Yang kelewat ini, Pitagoras.
Pythagoras lahir di Samos, daerah Loni, tetapi kemudian berada di Krotan, Italia Selatan. Dia adalah seorang matematika, filsuf, Yunani. Ini kayaknya udah deh, Tan. Udah Ini Bang, kayaknya berarti udah. sekarang tinggal Plato. Oke, next deh, next. Jadi Plato. Sorry. Agak fokus. Oke, Chan. Plato, Chan. Plato adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Selain itu, ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog, di mana Socrates adalah peserta utama sumbangsi Plato. Yang terpenting tentu saja adalah ilmuannya mengenai ide dunia fana ini tidak lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Di dunia ideal semuanya sangat sempurna. Plato yang hidup di awal abad ke-4 adalah seorang filsuf earliest paling atau disebut juga paling tua, yang tulisannya masih menghiasi dunia akademisi. Hingga saat ini karyanya Timaeus merupakan karya yang sangat berpengaruh di zaman sebelumnya. Dalam karya ini ia membuat garis besar suatu kosmogoni yang meliputi teori musik yang ditinjau dari sudut pertimbangan dan teori-teori fisika dan fisiologi yang diterima pada saat itu. Oke, yang kelima. Kelewatan. Oke, Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari tokoh sebelumnya yaitu Plato, dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Sementara itu, di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Dari kontribusinya, yang paling penting adalah masalah logika dan teologi. Logika Aristoteles adalah suatu sistem terpikir deduktif reasoning yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif. Logika yang digunakan untuk menjelaskan cara menarik kesimpulan yang dikemukakan oleh Aristoteles didasarkan pada susunan pikir masa kemasan keilmuan bangsa Yunani. Terjadi pada masa Aristoteles, ia berhasil menemukan pemecahan persoalan besar filsafat yang dipersatukan dalam satu sistem logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles didasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme atau silogisme. Terima kasih. Mungkin Saudara Chandra yang mau nambahin atau kesimpulannya, atau Ahmad Sofyan. Bang Ahmad Sofyan. Ahmad Sofyan belum ada kabar ya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Mungkin terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian maupun dalam makalah tersebut. Jika ada yang mau menambahkan atau mengkritiki atau yang ingin bertanya, sangat dipersilahkan kepada teman-teman semua. Silahkan. Nida mau bertanya, Nida? Sepi sekali ya. Ente yang jawab, Chan. Hah? Ente yang nanya. Ente nanya, ente jawab ya. Iya. Saudara Salman sepertinya ingin bertanya. Coba sharing ya. Ya, silakan. Antum sampaikan tentang sejarah perkembangan filsafat ya.
Ya, baik dari dapat. Yunani, Islam, modern maupun kontemporer. Nah, yang mau saya tanyakan, saya pribadi masih bingung ya untuk perkembangan pengetahuan ilmu fikih, kemudian tentang para mazahib, ya mazhab-mazhab, kemudian seperti perkembangan ilmu mantik dan lain sebagainya. Itu masuknya di periode Islamnya atau di periode modern? Nah, kemudian yang kedua seputar tadi kan disampaikan perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa ya semakin kemari gitu. Sedangkan tentu hal ini kan butuh diseimbangi dengan kita sebagai pelaku agar tidak terjadi kerusakan yang tadi disampaikan. Tentang kerusakan juga ya dengan sesuatu yang besar yang kita juga tahu zaharul fasad fil barri wal bahri ya kan banyak dari tangan-tangan manusia. Jadi yang saya mau tanyakan mungkin adakah dari pemakalah bagaimana menyeimbangi perkembangan pengetahuan yang semakin luar biasa, baik teknologi, kemudian kitanya juga sebagai objek yang mengembangkan dapat menyeimbangi dalam perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, ya, terutama dalam penggunaannya. Terima kasih. Oke. Saudara Ipul mungkin ingin menjawab. Saudara saya di mana? Jangan nanya gue, Pul. Baik, teman-teman. Apalagi ada yang ingin bertanya atau ingin membantu menjawab? Sebentar. Mungkin Abah Sofian, Chan, mau menjawab. Gak ada kabar dia. Hilang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Allah wa karim, Ustaz. Ya, mohon maaf lahir batin. Syawal itu kan 1 tahun kalau di kita. Padahal Syawal itu 1 hari, hari rayanya. Tapi di kita 1 tahun nggak apa-apa. 1 bulan kan, masih bulan Syawal. Jangankan itu, Muludan ada 1 tahun. Ada kelahiran Nabi cuma sehari. Mungkin berapa jam saja ya. Rabiul Awal kan kelahiran Nabi ya. Tapi kita bisa setahun tuh maulid Nabi. Di mana-mana maulid Nabi. Bagus ya. Jadi kita senang melamakan upacara, melamakan acara. Alhamdulillah. Ya, teman-teman tentang filsafat tadi. Memang inilah keagungan Yunani ya dalam tanda kutip. Jadi Yunani kan kita mengenal ada Yunani, ada Romawi. Kalau Romawi dikenal dengan kedirgantaraan, kemiliteran. Dan memang dia unggul di bidang kemiliteran gitu ya, kekuatan. Kalau Yunani memang di ilmu. Karenanya metodologi dari bahasa Yunani, filsafat dari bahasa Yunani. Apa yang tidak dari bahasa Yunani coba? Hebat ya, Yunani dikenal. Ya kan, logos bahasa Yunani, logika bahasa Yunani, filsafat bahasa Yunani, manajemen dari bahasa Yunani. Ya, luar biasa, itulah keagungan bangsa Yunani dengan sekian banyak dasar ilmu-ilmu modern ya yang dikembangkan oleh para ilmuwan atau pakar. Tapi menarik perkembangan ya. Kalau sejarah kan paling banyak dirumuskan jadi 3. Sejarah awal, sejarah pertengahan, dan sejarah modern atau kontemporer. Filsafat sejarah awal ya kita tahu lah Yunani dengan sekian banyak kontribusinya. Sejarah pertengahan itu kan di dunia Islam ya dengan beberapa kelebihannya, dan modern ini di berbagai dunia. Modern atau kontemporer. Fikih juga fikih klasik, fikih pertengahan, fikih modern atau kontemporer. Termasuk fikih haji sekarang itu kontemporer ya. Bukan mau dihapus rukun Islamnya, bukan ya. Ya, tapi karena COVID jadinya hajinya tidak ada. Jadi, kata orang, ini rukun Islam sudah dihapus, enggak dihapus. Dari dulu juga tetap 5. Ya. Nah, ini kan membahas fikih itu juga 3 masa. Membahas filsafat 3 masa. Membahas apapun 3 masa memang. Bagaimana di awalnya, yaitu masa perintisan, masa kehadirannya,
masa penampilannya, kedua di pertengahan, biasanya inilah masa perkembangan, keemasan, kejayaan. Nanti biasanya mulai ada masa modern atau kontemporer. Itu bisa berkembang, bisa menurun, ya, itu tidak ada masalah. Tapi itulah gambaran dari sejarah. Dan sejarah itu kan masa lalu ya. Masa lalu itu tidak mungkin kita menolak. Pasti kita juga punya masa lalu. Ilmu kita juga punya masa lalu. Bahkan kehidupan kita punya masa lalu. Maka penting untuk kita mengenal sejarah. Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Seburuk apapun filsafat, itu banyak baiknya gitu. Memang ada yang masih belum bisa menerima filsafat secara utuh. Tapi karena itu kontribusi manusia, ya layak kita terima. Tinggal nanti kita pilih mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Kan mudah aja begitu. Sejarah masa lalu juga bisa kita lihat lagi. Kita uji cobakan. Kita review. Ya mungkin ada yang tidak sesuai, ya kita jadikan sebagai bahan pertimbangan. Tapi kalau kita membuang sepenuhnya tidak mungkin. Karena kita butuh pada sejarah. Islam aja punya sejarahnya. Kita berbangsa punya sejarahnya. Ilmu juga ada sejarahnya. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis punya sejarahnya. Jadi sejarah ini kekayaan awal. Kita bisa meningkatkan kekayaan, bisa menurunkan. Kalau tidak berkembang berarti ya tidak meningkat. Kalau berkembang berarti meningkat. Nah, di dalam sejarah perkembangan filsafat memang yang lebih banyak ditonjolkan adalah sisi nilai ya. Kalau sisi teori sih sama lah. Tidak banyak berkembang teorinya, tapi nilai dari sebuah teori. Atau bahasa sekarang value, hikmahnya apa gitu. Tapi kalau teorinya ya begitu aja, memang teori ilmu itu. Tapi aplikasi dari teori itu memang akan menjadi seperti al-urf kalau ini. Misalnya biadatkan al-urf. Kan secara teori ya begitu aja, tapi contohnya perkembangannya uruf di zaman sekarang, uruf di zaman dulu, uruf di zaman nanti, ya bisa kita tingkatkan gitu ya pandangan-pandangan itu. Termasuk filsafat di awalnya lebih ketara kepada dunia Yunani yang kita tahu lah jauh dari keislaman gitu ya, jauh dari norma-norma kebaikan lah misalnya ya. Maka kemudian kita yang membaca sekarang filsafat, kita bisa menjadi filsafat Islam, filsafat agama, filsafat yang sesuai dengan kita, boleh saja. Dan itulah kita mampu mengembangkan dunia filsafat dengan keilmuan kita. Yang penting kan tujuan filsafat itu menanamkan nilai-nilai terhadap sebuah ilmu. Nilai-nilai itu kita lihat lagi. Karena ada nilai yang sesuai dengan kita, ada nilai yang bertentangan. Itu pengantar sedikit tentang sejarah perkembangan filsafat. Silakan dilanjut, tadi ada pertanyaan Mas Chandra. Siap. Lagi mencari. Mungkin saya coba menjawab pertanyaan yang pertama dari Salman itu ya, di mana yang dimaksud periode Islam itu apakah di zamannya siapa gitu ya? Nah, apakah gimana kurang lebih gitu ya Salman ya, tentang fikih mazhab mantik itu pada. Coba saya sampaikan kembali. Tadi kan pengetahuan ya, pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya itu diantaranya yaitu seperti fikih, ilmu mantik, para pemikiran dari para mazhab-mazhab ya. Nah itu antum kan sampaikan ada beberapa bagian periode nih. Nah ilmu-ilmuan tersebut yang tadi contoh-contoh itu masuknya di periode Islam atau di periode modern. Itu yang pada saat itu. Berarti apa? Halo? Terus nggak sih? Ya khususnya yang pemikiran-pemikiran para mazhab aja nih. Kan tadi kan dia juga sampaikan kan, kalau untuk yang kontemporer tentu fikih itu kan berkembang juga dengan keadaan. Tentu sekarang juga bisa termasuk ilmu fikih. Nah, yang mau saya tanyakan terutama tadi pemikiran para mazhab ini, para mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ahmad dan lain-lain itu masuknya di periode mana gitu? Islam atau periode modern? Tuh. Itu yang pertama. Kalau
berbicara fikih mazhab itu ya, mungkin sepengetahuan saya aja, menurut saya itu pada periode Islam, cuman kalau keterkaitannya dengan filsafat sendiri kan, filsafat ini kalau di zaman filsafat Islam itu kan dimulainya itu dari siapa, Al-Farabi, Al-Kindi, dan Ibnu Sina, yang artinya itu di bawahnya gitu, di bawah masanya Imam Mazhab gitu, yang mana kita ketahui kalau mulai dari Imam Malik yang itu, bahwa beliau itu lahir itu pada masa dinasti Bani Umayyah yang jauh ke atasnya gitu kan. Nah, kalau menurut saya berbicara tentang mazhab itu ya mungkin periode Islam, cuman kalau ketika berbicara tentang filsafat Islam itu ya pada masa dinasti Abbasiyah kalau nggak salah, insya Allah. Jadi kembalinya kalau berbicara fikih itu masa Islam itu ya sebelum pada masa filsafat ini gitu. Bisa dipahami ya? Halo? Gimana Mas Salman? Oke? Ya, Sat. Jelas. Jadi memang yang paling sulit tadi menggolongkan ya, mengklasifikasikan. Misalnya tadi pandangan para ulama fikih termasuk filsafat Islam atau filsafat modern ya, atau filsafat di masa pertengahan, karena memang kalau dilihat dari perspektif nilai, yaitu nilai Islam lah, jelas. Tapi dilihat dari waktu, memang waktunya waktu pertengahan, ya waktu perkembangan, belum modern kan. Kalau modern kan ya sekarang inilah, dari abad 15 kira-kira itu disebut dengan modern. Tapi juga ada yang memaknai modern juga sudah sejak awal, ketika selesai Turki Utsmaniyah sudah dianggap zaman modern juga. Nah sekarang ini zaman apa nggak tahu. Ya, tapi pengklasifikasian memang paling rumit. Karena bicara sejarah itu kan sulit ya mengklasifikasi. Sekarang teman-teman termasuk generasi Y atau Z? Z. Z, Sat. Z ya. Berarti setelah itu ya hari kiamat dong. Milenial, 20 ke atas milenium. Iya, maksudnya itu kan klasifikasi itu berakhir nanti kan, Z itu kan terakhir, nanti masuk ke alpha katanya. Jadi awal lagi ke A lagi, nanti A, B, C lagi, jadi kembali ke masa lalu lagi. Ya sekarang dikatakan masa modern, mungkin kalau untuk anak-anak 20 tahun yang akan datang kita tidak modern, mungkin masa pertengahan bagi mereka. Kita dulu juga waktu tahun 90 sudah dianggap modern. Mungkin teman-teman orang tua yang lahir 70 itu juga sudah dianggap modern juga, karena sudah ada handphone, misalnya ya, sudah ada alat-alat canggih gitu ya. Kan ada yang memahami modern itu kalau sudah ada alat canggih. Nanti seperti mana prediksi Nabi, kan menjelang akhir zaman tidak ada lagi alat modern. Kita kembali kepada masa awal. Jadi tidak ada lagi senjata, yang ada pedang, batu-batuan. Karena kan nanti ini habis. Ya, kalau secara ilmu pengetahuan memang akan berakhir kan, lapisan ozon, kemudian sumber daya mineral itu kan akan habis. Memang akan habis, betul habis. Kullu man 'alaiha fan. Air akan habis, memang betul. Minyak akan habis. Ya, kemudian untuk menghidupkan internet pakai apa itu? Ya akan habis. Jadi nanti tidak ada lagi sinyal. Ya, nggak ada sinyal. Kembali ke masa lalu lagi, kalau mau ada kebutuhan ya ketemu, nggak bisa lagi online nanti. Itu juga sudah masa-masa sudah menjelang akhir. Nah, jadi itu memang yang sulit kita mengkategorikan kita ini zaman apa, kecuali dibahas pada dulu. Dulu ya dibahas nanti itu zaman sekian. Dan orang dahulu juga memahami ya zamannya mungkin zaman modern. Ya, tapi yang jelas kalau zaman awal pasti ya itu zaman awal, nggak mungkin zaman modern. Nah, pertengahan dengan modern ini biasanya
sedikit banyak paradigma dari para ilmuwan atau pakar. Itu sedikit tambahannya. Baik Ustaz, makasih. Saudara Ipul, Masih ada pertanyaan lagi tadi yang belum dijawab? tadi pertanyaan kedua, Salman, tentang bagaimana menyeimbangkan ilmu pengetahuan ya, Salman ya, teknologi dengan gimana, Salman? Coba ya, takutnya salah nyampein juga saya. Tadi kan disampaikan oleh pemakalah, semakin kesini tentu ya keilmuan itu semakin berkembang, semakin maju, teknologi juga semakin maju. Nah, cuman tadi disampaikan tentu di situ berimbas juga kepada dampak bisa menghancurkan kan, ya. Nah, oleh karenanya kan di sini minta sarannya gitu, bagaimana kita sebagai objek pelaku ya yang melakukan perkembangan pengetahuan maupun teknologi dapat menyeimbangi dengan sikap kita dalam mengupayakan gitu. Jangan sampai ya kita bisa memajuin tapi malah di sisi lain kita ngancurin gitu. Mungkin bisa disampaikan gitu, langkah. Mungkin kalau dari saya pribadi sih, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan maupun dalam bidang teknologi ya tentu ini tuh harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan agama sehingga sehingga jadi seimbang gitu, sehingga tidak hanya jika orang terlalu sibuk dengan teknologi ya kita lihat dengan kemajuan teknologi sekarang pun banyak anak muda yang kurang akan pemahamannya tentang agama. Ketika ditanya tentang masalah ini mereka paham, namun ketika ditanya tentang ajaran agama mereka kurang paham. Bagaimana kalau menurut saya itu ya tentu dengan semakin majunya juga teknologi ya tetap harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan agama sehingga tidak terkontrol pula dalam kemajuan teknologi tersebut sehingga tidak salah dalam menggunakannya. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahkan nih, Paul. Diam-diam aja nih, Paul. Saya setuju dengan Mas Chandra ya. Itulah kenapa agama itu ada yang memahami bukan ilmu agama itu. Meskipun beragama membutuhkan ilmu. Tapi agama itu bukan ilmu, agama itu wahyu. Tapi untuk memahami agama butuh ilmu. Karena kalau agama disetarakan dengan ilmu, ya bisa habis, bisa hilang, bisa rusak, bisa tidak diterima. Kan ini ilmu doang. Nah, disitulah muncul secara filosofis, agama itu bukan ilmu. Agama juga bukan teori-teori. Tapi agama itu wahyu. Hudan gitu ya, petunjuk. Karena kalau ilmu ya memang akan habis, nggak dipakai ilmu itu. Dulu ilmu nggak dipakai kan, kita nggak nyangka Kodak itu tidak ada lagi di dunia kita. Kodak ya, pada dulu Kodak itu ini Nokia. Itu betapa yang paling pertama Nokia, tapi sekarang nggak ada itu. Kalau di kampung saya ada Nokia. Nok itu kan panggilan anak kecil perempuan ya, Nok. Namanya Iya kan, Nok Iya. Ya dulu. Jadi kalau agama disebut ilmu itu relatif nanti. Maka agama itu adalah wahyu, itu yang paling kuat. Tapi kita belajar agama butuh ilmu. Nah, teknologi ini ilmu, teknologi ini pengetahuan, bisa diterima, bisa ditolak, bisa naik, bisa turun, karena dia bukan wahyu. Teknologi itu bukan wahyu. Teknologi itu bukan agama. Tapi untuk mengamalkan agama, kita butuh teknologi zaman sekarang. Zaman nanti mungkin tidak butuh lagi. Zaman Nabi nggak butuh teknologi, tapi agama dijalankan. Zaman kita butuh teknologi karena di zamannya zaman teknologi. Jadi tidak boleh juga a priori terhadap teknologi. Cuma teknologi itu bukan agama. Bahkan pengetahuan ini bukan agama. Jadi yang paling tinggi komandan kita agama. Tapi untuk memahami agama butuh ilmu, butuh pengetahuan. Untuk menjalankan agama kita butuh teknologi. Untuk haji butuh teknologi. Ya, kalau nggak ada pesawat nggak mungkin kita haji sekarang ini misalnya.
butuh teknologi karantina. Nah, itu kan butuh ilmu karantina. Jadi di situ ya Mbak Salman, kenapa teknologi itu keniscayaan, nggak mungkin. Pengetahuan itu nggak mungkin kita tolak, apapun itu namanya. Tapi kita yakini agama itu panglima, agama itu wahyu. Maka tidak relatif agama itu. Agamalah yang menuntun agar teknologi itu bermanfaat, tidak merugikan. Agamalah yang menuntun agar ilmu itu ilmu nafi, bukan ilmu yang merusak. Agama yang nuntun agar harta itu bermanfaat. Agama yang nuntun agar suami istri itu akur. Gitu. Ilmunya kan banyak ya, tapi ilmu kan relatif. Kalau tidak, nah makanya Nabi, kenapa jadi Nabi? Karena dapat wahyu. Ilmunya itu ilmu kelas tinggi. Kalau Nabi cuma dikasih ilmu mungkin selesai. Tapi dikasih wahyu, ya udah kita semua tunduk. Kenapa kita ikut Nabi? Karena dapat wahyu. Itulah perbedaan kita sama Nabi karena wahyu. Kalau ilmu, mungkin orang sekarang ada orang yang berilmu A, berilmu B, pakar bidang A, pakar bidang B, tapi tidak bisa kita tiru sepenuhnya karena dia tidak dapat wahyu. Nah, agama itu wahyu. Agama itu petunjuk dari Allah. Maka di zaman teknologi apapun, kalau agamanya kuat, tidak akan masalah. Di zaman tidak ada teknologi, nggak ada agama, masalah juga. Orang musyrik itu di zaman baheula ada, ya di zaman paganisme ada, di zaman teknologi ada juga. Disitulah agama menuntun, memandu, memberi petunjuk agar kita dapat memanfaatkan ilmu teknologi ya sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Jelas Mas Salman? Kasih Ustaz. Kasih pemateri. Ya, Ini yang perempuan belum ada yang bicara ini. Nah, ini mau tanya ini. Mbak Siti. Ada Mbak Siti, ada, Monik. masih ada. Mungkin lagi pada masih sibuk kerja. Mbak Monika, Mbak Zian. Dan step-step. Pada sibuk ya, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Lagi itu megang-megang kertas. Orang masih syawalan sudah sibuk. Tuntutan dunia, Ustaz. Mbak Zian sibuk apa itu? Kerja. Iya, nggak apa-apa lah, dimaklumin ya. Inilah zaman modern ya. Kuliah sambil kerja tuh bisa. Zaman dulu nggak bisa. Pak Kun, nggak bisa ya Pak Kun? Zaman dulu kalau Iya, belajar. Sekarang enak tuh, belajar bisa sambil di kantor. Inilah zaman modern. Tapi agama itu yang menuntun. Kalau nggak ada agamanya, repot. Mau zaman teknologi, zaman batu, zaman nanti tidak ada energi. Katanya nanti energi itu habis. Sekarang kan udah berkurang ya, energi bumi. Maka diganti dengan energi terbarukan. Nanti juga sesuai dengan ilmunya memang udah habis karena memang kiamat kan. Matahari terbit dari sebelah barat. Jadi kembali ke masa awal zaman batu. Ya, kalau tidak ada agama, ya tetap masalah. Online pakai agama aman. Ya. Offline pakai agama juga aman. Ya. Jadi betul tadi agama itu adalah panglimanya. Ya, teknologi itu memudahkan. Dan kita memahami agama harus pakai ilmu, nggak bisa. Ilmu itu kemutlakan. Tapi agama adalah panglimanya. Ilmu harus sesuai dengan agama. Ilmu dalam rangka menjalankan agama. Agama itulah yang akan ditanya oleh Allah. Ya. Ilmu itu ditanya karena berhubungan dengan agama. Kalau orang nggak beragama, nggak ditanya ilmunya. Betul nggak? Ada ilmuwan nih, pakar, profesor, tidak beragama. Ditanya nggak? Nggak ditanya. Untuk apa ditanya? Udah otomatis itu. Ada pengusaha, duitnya banyak, tapi tidak beragama. Ditanya nggak? Nggak ditanya, udah otomatis. Makanya, tapi kalau orang beragama, maksudnya Islam, dia punya harta ditanya, punya ilmu ditanya, punya keluarga ditanya. Ya itu. Makanya enakan nggak beragama, nggak ditanya kan?
cuman otomatis. Tapi kita kan kalau ditanya asal bisa menjawab aja. Dari mana hartamu? Bisa jawab. Untuk apa ilmumu? Bisa jawab. Jadi aman. Tapi orang tidak beragama enggak ditanya. Karena kalau ditanya untuk apa ditanyanya? Orang udah jelas gitu ya. Kalau kita ditanyakan untuk mempertanggungjawabkan surganya kelas berapa, ya disitulah pentingnya agama. Dunia juga penting. Ya kalau bangsa Indonesia tidak ada agama, wallahu alam sudah terjadi apa. Tapi dengan agama kan bisa ada lapang dada, bisa saling toleran, itu kan agama. Bisa saling membantu. Ini COVID luar biasa. Kalau nggak ada agama, nggak ada yang sabar itu. Negara lain banyak bunuh diri. Indonesia aja nggak ada yang bunuh diri. Negara lain COVID itu banyak bunuh diri. Ya, Mbak Siti Rahayu ya. Indonesia nggak ada yang bunuh diri. Tapi mati betulan, nggak ada yang bunuh diri. Ya, itu dampak COVID. Tapi negara lain tuh nggak COVID juga bunuh diri banyak gitu ya. Padahal kekayaan, kemewahan lengkap kan? Ada tren malah negara maju itu trennya bunuh diri. Dan yang bunuh diri itu bukan orang nggak punya uang. Kalau kita bunuh diri yang utangnya banyak, nggak punya uang. Mereka ini justru lagi banyak duit, lagi di puncak karir kok bunuh diri. Kalau saya rugi banget ya. Harusnya menikmati. Kalau kita yang bunuh diri yang punya utang, dikejar oleh itu developer, dikejar apa? Debt collector. Nah, itu baru yang utangnya banyak, ya, yang masalahnya banyak, nah, baru dia bunuh diri. Negara maju itu lucu, sudah duit banyak, ya, katanya lebih makmur, tapi bunuh diri tingkat tinggi. Nah, Indonesia itu hebat. Kenapa? Memang agama. Sesulit apapun kita masih bisa bertahan. Kenapa? Agama. Ya, sesenang apapun kita tidak terlalu gitu ya, sombong. Kenapa? Karena agama. Ya, kalau tidak kayak Korun, kalau tidak kayak Fir'aun, tidak beragama dia. Bilal beragama, nggak punya apa-apa, aman. Utsman beragama, ya, punya uang banyak, aman. Ya udah, Abu Bakar jabatannya tinggi, khalifah, punya agama, aman. Yang tidak punya apa-apa, punya agama, aman. Itulah pentingnya agama di era apapun. Ya itulah anugerah Allah tertinggi adalah agama. Seandainya tidak ada agama, tidak tahu, mungkin orang ya membunuh anaknya sendiri gitu ya, menikam istrinya. Ya itu karena tidak ada agama, ya. Tapi agama itulah yang alhamdulillah yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Disitulah kita yakin inilah anugerah Allah terbesar. Kita jaga agama ini, kita amalkan agama ini. Nah, ilmu itu juga untuk memahami dan mengamalkan agama kita. Demikian catatannya teman-teman. Jangan lupa besok pagi kuliah subuh ya di TVRI. Insyaallah. Jam 4.30 Pak Kun ya. Masih ada? Saya kira itu tadi jam 4 mulainya. Soalnya tadi udah maaf Ustaz. Ada maksudnya tadi saudari Siska Susanti izin dikarenakan tadi lagi masuk siang. Maaf. Oh gitu. Iya. Tapi bisa online padahal ya? Kan dia kerjanya di rawan ini saat nggak boleh megang HP. Oh gitu ya Allah. Nah berarti di zaman batu. Di Pertamina Seth. Nanti iya. Ya. Iya ya. Jadi kembali ke zaman batu dia nggak boleh megang teknologi ya. Ya paham Mas. Ya, insya Allah tidak ada masalah ya. Oke teman-teman, ada lagi? Siti Rahayu mau bertanya. Mbak Siti Rahayu, Mbak Aini. Oh iya teman-teman, absensinya itu kita 789 ya, 789, hari ini 9 kebijakan dari akademi. Jadi pekan ke-7 itu off class harusnya, yaitu belajar mandiri review untuk UTS. Nah, pertemuan ke-8 tuh UTS. Nah, pertemuan 9 tuh hari ini. Nanti pertemuan 15, 16 itu UAS. Berarti kita punya pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14.
6 pertemuan setelah UTS. Karena kan ada 16 pertemuan kalau di ini kan di web ya. Iya. Jadi 1 sampai 6 online gitu ya. 7 itu off class atau persiapan UTS, 8 UTS. Nah, hari ini 9. Nanti 15-16 itu UAS. 15-nya off class, 16-nya UAS. Itu kebijakan dari akademik di masa online ini. Jadi nanti absensinya pekan 7, 8, dan 9. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-9. Karena dulu pertemuan itu 14 ya, sekarang sampai 16. Bahkan dulu kayaknya cuma 12 pertemuan ya. 6. Ya, sekarang dihitung 66. Nah, sisanya itu untuk UTS dan UAS plus off class atau persiapan UTS dan persiapan UAS. Itu info dari akademik dan kita selesai perkiraannya Juli ya. Dan UAS mungkin pertengahan atau akhir Juli sehingga nanti September sudah bisa semester berikutnya. Sudah mau azan teman-teman? Sudah cukup? Pemakalah kalau tidak ada lagi bisa disimpulkan dan ditutup. Ya, Bang Ilyas, ada yang mau disampaikan? Oh, nggak ada. Ustadz, apa Ustadz? Untuk pertemuan 7 tidak bisa, Ustadz. Oh gitu ya? Oh, belum saya ini. Ya nggak apa-apa, besok lah. Coba saya ini dulu. Saya sesuaikan. Nggak apa-apa, 8 bisa. Di pertemuan 9 absennya Bang Ilyas. Ya, 8-9 bisa. 8 bisa, 9 juga bisa. Oh, 7 yang nggak bisa ya? Iya, 7 bisa. 7-nya mungkin bisa dimasuk ke UTS kali. Ya, nggak apa-apa. Nanti coba saya lihat lagi. Ustadz. Ya, bisa disimpulkan. Kalau tidak ada lagi, silakan pemakalah. Dan ditutup. Baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya juga dan kepada Ustadz yang telah membantu menjawabkan. Saya tutup dengan penyampaian dengan sebuah kesimpulan bahwa sejarah perkembangan filsafat ilmu itu tidak lepas daripada perkembangan peradaban zaman Yunani kuno, dan di mana ada 4 periode perkembangan filsafat ilmu tersebut, di mana yang pertama itu ada periode Yunani kuno, dan yang kedua adalah periode Islam, dan yang ketiga ada periode modern, dan yang keempat ada periode kontemporer, di mana ada beberapa tokoh yang terkenal yang berkaitan dengan perkembangan filsafat ilmu tersebut, yaitu ada Thales, ada Pythagoras, ada Socrates, dan ada Plato dan Aristoteles. Mungkin ini aja yang bisa disampaikan oleh pemakalah. Jika terdapat banyak kekurangan, maka mohon maaf. Namun jika ada kelebihan, maka insya Allah itu datangnya dari Allah. Saya tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tadi pembagiannya ada 4 ya. Karena yang Islam itu dikhususkan. Karena sebagian yang lain membaginya 3 aja. Yunani kuno, terus pertengahan, dan kontemporer atau modern. Tapi berarti Yunani kuno memang bukan filsafat Islam ya. Belum ada Muslim saat itu. Belum ada Islam kan? Padahal sudah ada loh. Kalau menurut sejarah Nabi udah ada. Betul. Kan ada nabinya, betul nggak? Betul. Itu kan udah Nabi Adamnya duluan. Sebelum Yunani, sebelum ya Yunani kuno sudah ada Nabi Adam. Sudah ada Nabi Ibrahim. Gimana? Tapi itu pemaknaannya berarti ya di masa awal itu tidak disebut atau belum ada Islam menurut mereka. Kalau menurut kita dari awal sudah ada Islam. Nabi Adam. Cuman bentuknya mungkin belum. Ya karena agama Nabi kan Islam ya. Ya kan? Karena wahyu dari Allah kan, agama semua Nabi. Cuman namanya ya itulah yang masih
diperdebatkan. Agama Nabi Adam apa? Islam bukan? Islam. Islam. Ya berarti kan sudah ada filsafatnya Adam. Banyak filsafat Nabi Adam itu. Berarti kan sudah ada Islam. Tapi itulah mereka membagikannya jadi 4. Tapi umumnya 3 cukup. Awal, pertengahan, sama modern atau kontemporer. Kalau ditambah Islam memang itu untuk menunjukkan dianggap di awal itu tidak ada Islam. Kalau secara tokohnya memang bermunculannya baru, ya tokoh-tokoh filosof Muslim. Kalau dianggap tokoh-tokohnya baru muncul, tapi keberadaan filsafat Islam atau filsafat di zaman Islam sudah sangat ada sejak awal. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Ila liqa, jaga iman, imun dan aman. Sehat selalu, ya insya Allah mudah dan lancar semuanya tugas-tugasnya di kantor, di rumah atau di tempat yang lain. Ini banyak teman-teman kita yang sedang di luar kota sepertinya ya. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Terima kasih.